Pada buzzer yang sebelah kiri duduk, duduk dan rekan-rekan masuk turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para alim, para ulama, para habaib, tokoh agama, tokoh masyarakat, takmir masjid dan musola yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya termasuk TNI Polri yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka tasyakuran kepala desa Karangsari beserta Bapak Kepala Desa terpilih yang saya banggakan. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, warga masyarakat Karangsari, Kecamatan Puluh-Sari, Kabupaten Pemalang, Kota Seribu Lubang yang saya cintai. Alhamdulillahirabbil alamin, di siang yang sangat baik ini kita semuanya dihadirkan oleh Allah dalam satu majelis yang mulia. Maka saya meyakini orang yang hadir siang hari ini adalah orang-orang yang mulia. Bukti kemuliaan itu adalah bahwa terik dan panasnya siang hari ini tidak mengurangi cinta kita kepada majelis ini. Maka kita syukuri dengan kalimat alhamdulillah. Bapak Ibu jamaah sekalian dan pemirsa BTV yang dimuliakan oleh Allah, saya berangkat dari Jogja karena baru menyelesaikan rangkaian milad Pondok Pesantren Ora Aji. Saya membuat acara hampir seminggu penuh dengan berbagai kegiatan. Puncaknya kemarin malam Sabtu, saya membuat orasi dan konser kebangsaan bersama para artis. Ada Denny Caknan, ada Woro Widowati, ada Bian Gindas, dengan bintang tamu Bapak Menteri Pertahanan Bapak Prabowo Subianto. Baru selesai ulang tahun pondok, saya bagi-bagi gratis tiket umroh 22 tiket. Yang menarik adalah salah satu orang yang kemudian saya umrohkan langsung tidak pakai undian. Ada mantan preman, mantan pencuri, mantan perampok. Dari mantan perampok, amin cangkeme. Dari Jawa Tengah, tepatnya dari Grobogan Purwodadi. Beliau 10 tahun ini pensiun jadi pencuri. Pekerjaannya merampok, mencuri, memukul, ngutil, nyopet. Dia datang ke pondok saya cerita bahwa kampungnya itu kampung maling. Rata-rata profesinya adalah perampok dan pencuri. Dia datang ke pondok saya untuk ngaturi saya pengajian di kampungnya. Alasannya apa? Para perampok ini mau berhenti mencuri kalau Gus Miftah mau datang ke kampungnya. Mereka mau sholat kalau Gus Miftah mau pengajian di kampungnya. Saya tanya, kamu jadi maling berapa tahun? Saya jadi maling 20 tahun. Tapi maling saya bagi dumdil. Maksudnya dumdil apa? Dumadil. Jadi kalau saya mencuri dapatnya 10, yang 5 saya sumbangkan ke panti asuhan. Saya tanya, berapa besar yang paling banyak yang kamu peroleh? Saya pernah merampok dapat 300 juta. Bagaimana kamu bagi?
Saya bagi 100 juta untuk saya, 100 juta untuk anak yatim piatu, 100 juta untuk masjid. Saya tanya dia, sampean pengennya apa sekarang setelah bertaubat? Saya pengen umroh, saya pengen ziarah Makkah Madinah. Saya bilang, kalau kamu umroh mau nggak bertobat sepenuhnya? Kalau saya bisa umroh, saya akan bertobat sepenuhnya. Saya bilang, kamu berangkat umroh, saya yang bayari, saya yang mengumrohkan. Bapak Ibu tahu, ketika saya bilang kamu saya umrohkan, preman badannya besar, tinggi, legam, nangis. Dan dia cerita, seumur hidup baru itu dia menangis. Maka disitulah kemudian saya punya keyakinan, orang baik itu punya masa lalu, orang jelek pasti punya masa depan. Orang baik punya masa lalu, orang jelek punya masa. Maka itulah yang membedakan kenapa Nabi yang diperingati maulidnya, sementara para kiai dan wali yang diperingati adalah haulnya. Jawabannya sederhana Bapak Ibu, kenapa Nabi yang diperingati maulidnya? Karena Nabi dari lahir sampai meninggal pasti baik. Kenapa kiai yang ketika mati, mohon maaf, yang diperingati haulnya atau hari kematiannya? Karena banyak kiai dan wali yang awalnya tidak baik tapi kematiannya menjadi baik. Contoh yang sering kita lihat, Kanjeng Sunan Kalijogo juga berangkat sebagai seorang pencuri. Kita juga bisa melihat Umar bin Khattab yang di awalnya dia pengen membunuh Kanjeng Nabi, tapi hari ini jasadnya terbujur di samping makamnya Kanjeng Nabi. Dulu yang dianggap orang hina, hari ini jenazahnya mulia karena berjajar dengan Kanjeng Nabi. Itulah alasan kenapa kita tidak boleh patah semangat, tidak boleh putus asa. Kalau ibu-ibu punya suami, suaminya nggak pernah sholat, suaminya ahli maksiat, banyak dosa, yang perlu Anda lakukan cuma satu. Jangan kamu nasihati, tapi kamu doakan. Kenapa? Suami itu pasti tersinggung kalau dinasihati oleh seorang istri. Karena sejelek-jeleknya suami merasa dirinya adalah imam. Makanya imam salah itu boleh dikritik tapi dengan cara yang bagus. Makanya imam itu puasa. Apapun yang dilakukan diikuti oleh makmum. Tapi ingat, imam juga bisa salah. Makanya saya bilang, bulan Ramadan kemarin Indonesia 5 menit yang mimpin bukan Pak Jokowi tapi Gus Miftah. Kenapa? Karena Gus Miftah jadi imam sholat duhurnya Pak Jokowi. Forum silaturahim ketua umum partai politik bersama presiden. Gus Miftah diminta imam sholat duhur dan memberikan tausiah. Saya mau sholat, tengok ke belakang. Saya bilang luruskan dan rapatkan softnya di dalam sholat. Pak Jokowi jawab, enggih Gus, bagus. Saya takbir, Pak Jokowi ikutan takbir. Saya rukuk, Pak Jokowi melu maning. Saya sujud melu maning. Saya salam, dia ikut lagi. Rambung sholat saya bilang, cie melu inyong cie. Pak Jokowi jawab, cuak. Maka disitulah kemudian saya diingatkan dengan satu ayat dalam Al-Quran. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah wahai para hambaku yang melampaui batas. Coba Anda lihat, begitu hebatnya kalimatnya Allah. Kepada para pendosa, Allah tidak mengatakan wahai engkau yang banyak dosa. Kepada ahli maksiat, dia tidak mengatakan wahai engkau ahli maksiat. Kepada orang yang banyak salah, Allah tidak mengatakan wahai engkau yang punya salah. Tetapi Allah mengatakan apa? Hai hambaku yang melampaui batas. Kalimat ya ibadi, hai hambaku, Allah pengen menunjukkan kedekatannya dengan para pendosa. Maka kalau kita sayang dengan seseorang, itu biasanya kalimatnya ku. Hei anakku, hei istriku, hai saudaraku. Ibu, kalau manggil suaminya biasanya apa?
Yang cangkemmu ya sok-sokan, kakinya belang-belang saya. Kalau bapak-bapak panggil suaminya, panggil istrinya apa, Pak? Mama. Mama tuh nggak meletek-meletek. Pantes. Mama menyangendi tandur papa. Mama tandur. Papa kemana? Nyempal teletong. Ketika seseorang ingin menampakkan kedekatannya, dia akan mengatakan, hei saudaraku, hei anakku, hei istriku, hei suamiku, hei kakakku. Allah ingin menampakkan kedekatannya dengan para pendosa dengan mengatakan, hai hambaku yang melampaui batas. Apa kata Allah? La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Maka Anda bisa melihat kadang-kadang awalnya jelek, preman, tukang mabuk, ahli maksiat. Tahu-tahu dia jadi orang baik. Terpilih jadi kepala desa. Banyak. Saya nggak tahu kalau kepala desa sini seperti apa. Itu yang saya ceritakan jelek, kemudian jadi kepala desa, itu kepala desa sana. Kalau desa sini insya Allah lebih parah. Padahal demi Allah, demi Rasulullah tadi nggak ada satu panitia pun yang bilang kepada saya siapa kepala desanya. Asisten dan santri saya juga tidak tahu. Tapi kok saya tadi naik panggung, sebenarnya yang mau saya bahas hal yang lain. Tapi begitu melihat penampilan kepala desa, otak saya langsung berubah. Maka Bapak yang saya muliakan, kita tidak bisa menghina masa lalu seseorang. Maka kalau Anda datang ke pondok saya, di makam itu tak kasih perbatasan antara pondok dengan makam, itu ada tembok. Di situ saya nulis kalimat apa? Jalmo tan keno kiniro. Itu terjemahan dari kulillahumma malikal mulki tu'til mulka mang tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Kalau fatayat, muslimat, nahdiyin itu nggak boleh asing dari ayat ini. Kenapa? Karena ayat ini biasanya dijadikan wirid setelah sholat. Ya, pagi-pagi biasanya nuntun ini. Ini kan saya lihat ini fatayat banyak, muslimat banyak. Saya membedakan fatayat sama muslimat, nggak perlu lihat seragamnya, cukup dari baunya. Fatayat parfum, muslimat balsem, maksimal fresh care. PPO yang mana wis tua, kacamatane ireng, melu-melu inyong. Ya ora pantes, malah kayak tukang pijet. Jalmatan kena giniro. Kalau kemudian Allah itu sudah menunjukkan kuasanya, baik kepada orang kecil bisa menjadi orang besar, maupun kepada para pendosa bisa menjadi walinya Allah. Makanya banyak Pak wali-wali Allah itu awalnya tidak mulus. Contoh yang sering saya dengar, Kilawakola katanya Mbah Hamid Kajoran Magelang. Dulu awalnya juga kurang baik, tetapi beliau diangkat menjadi walinya Allah. Dan masih banyak cerita lagi. Kesimpulannya apa? Teman-temanku yang muda-muda ini seperti Banser, pemuda Pancasila. Salah satu yang membuat keren di Pemalang itu saya mohon maaf satu hal. Di mana-mana saya pengajian di Kabupaten Pemalang, yang berkesan bagi saya selain jalan berlobang, itulah bedanya Jakarta dengan Pemalang. Pemalang banyak jalan berlobang, kalau Jakarta banyak lobang berjalan. Saya mau tanya, jalan kita rusak itu yang rusak mobil mewah atau mobil truk? Mobil truk, dump truk, atau mobil mewah? Ternyata yang merusak jalan itu bukan mobil truk, tapi mobil mewah. Kok bisa Gus? Iya,
Karena uang negara yang seharusnya diperuntukkan untuk membangun jalan malah dikorupsi oleh pejabat untuk beli mobil mewah. Itulah alasan kenapa bupatimu diuntal KPK. Makanya kalau lurahnya mantan maling, mantan preman, malah biasanya selamat. Ya Pak Lurah ya. Lurah arane siapa? Purwo Sasmito. Jadi ngapik temen ya. Orang yang punya masa lalu itu dikasih kesempatan oleh Allah untuk bisa menjadi yang baik. Makanya Pak Lurah, kenapa saya selalu bilang, kenapa kaca mobil bagian depan itu pasti lebih besar dibandingkan kaca spion? Betul? Kaca mobil bagian depan itu jauh lebih besar dibandingkan kaca spion. Kenapa? Karena masa depan kita jauh lebih besar dibandingkan masa lalu kita. Betul? Adanya spion hanya untuk melihat masa lalu supaya bisa menjadi pelajaran. Tetapi mata ini harus menatap ke depan. Maka Pak Lurah Sasmito, sampai ingat-ingat, berprinsiplah seperti kereta api. Berjalanlah di atas relnya dengan baik. Jangan pernah berhenti sebelum sampai tujuan. Ada yang ngeyel, tabrak. Mantan preman dilawan. Anakku kayak ini preman, ya kayak ini lonte, ya terlambat. Jadi yang kedua yang saya bangga dari Pemalang itu apa? Yang saya ingat selain jalan berlubang. Di mana-mana pengajian, Banser dan pemuda Pancasila jadi satu. Saya nggak tahu kalian tuh ngaji senang sama kayak apa pencitraan. Kalau ini jelas para pecinta pengajian, amin Allahumma. Duduk di bawah tanpa tikar, subhanallah. Yang tidak pakai tikar saya doakan pulang pengajian mudah-mudahan little body. Si tiga keleban wedi. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Kita nggak boleh putus asa. Ternyata putus asa itu dibenci banget sama Allah. Makanya kenapa orang bunuh diri itu dosanya besar. Karena dianggap berputus asa. Maka Allah katakan wala tayasu mir rauhillah. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Orang putus asa itu dalam Al-Quran disebut tayasu. Berarti orang yang putus asa jangan-jangan kebanyakan nguntal tai asu. Bu, gak boleh putus asa. Hidup semakin berat, Gus. Beras mahal. Apa-apa mahal. Betul? Saya bilang, saya ketemu dengan kawan saya India. Dia bangga. India punya keajaiban dunia, Gus. Namanya apa? Punya satu keajaiban dunia namanya Taj Mahal. Saya bilang, orang India kamu jangan belagu. Baru punya satu yang mahal kamu bergaya. Di Indonesia apa-apa mahal saya nggak bergaya. Beras mahal, sembako mahal. Yang turun cuma satu. Kilo nganggur banget. Apa Bu? Kolor cangkemmu. Kita nggak boleh berputus asa. Allah begitu membenci orang yang putus asa. Makanya apa? Bagi orang yang banyak dosa, la taqnatu mir rahmatillah. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Dilanjutkan ayatnya. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah itu akan mengampuni dosa-dosa semuanya. Amin. Amin. Maka hari ini yang hadir, semua yang punya dosa, saya doakan mudah-mudahan dosanya diampuni oleh Allah. Amin. Semua yang susah disenangkan. Amin. Yang sedih dibahagiakan. Amin. Yang bermasalah dicarikan solusinya. Amin. Dan yang berhajat mudah-mudahan Allah kabulkan. Amin. Yang janda Allah jodohkan. Amin.
Dengan siapa? Pemuda Pancasila. Tidak apa-apa. Kalau kamu nikah dengan janda, nggak ada malam pertama, adanya malam terusan. Saya itu baca satu riwayat begini. Jadi enaknya orang Islam itu ya. Enaknya begini. Dikatakan ad-dunya darul amal la jaza wal akhiratu darul jaza la amal. Dunia itu ladangnya amal, nggak ada pahala. Sementara akhirat itu ladangnya pahala, nggak ada amal. Maksudnya apa? Balasan itu besok di akhirat. Dunia itu ladangnya amal. Kewajiban kita sekarang beramal sebaik-baiknya. Lah ngomong soal amal itu keren. Orang Islam itu kalau niat berbuat baik, baru niat saja sudah berpahala. Tetapi kalau berbuat dosa, sampai dia berbuat dosa sekalipun, masih dikasih kesempatan untuk bertaubat. Orang yang niat baik, contoh, seminggu yang lalu Anda dengar woro-woro. Woro-woro besok hari Minggu tanggal 10 pengajian bersama Kiai Ganteng. Kok senyumnya nggak asik? Gue hanya lebih ganteng aku dibandingkan Sasmito. Uangnya juga banyak aku. Tapi kan hari ini yang ngasih uang aku Sasmito. Tapi ya itu murah ditawar. Ini pulang pengajian saya terancam. Muka saya hitam sebelah. Apa Bu? Tapi nggak akan, wajah saya nggak akan hitam, kan aku brand ambasadornya MS dulu. Promo apa ya? Daripada kamu alisnya kayak galengan. Dari tadi ibu-ibu yang pakai payung itu Mas, itu bukan karena takut panas, tapi takut bedaknya luntur. Bedak FIFA nomor 4. Menjijikan. Regane pira? 2.000 kayak antar gendeng. Kayaknya wajahnya glowing, kakinya belang-belang. Ya, ini kelihatan dulu depan sendiri, kakinya dipanjangkan ya Allah. Ih, kaki kamu jelek. Aku lihatnya zizi. Gak boleh begitu. Seminggu tuh bilang masa pengajaran ini ya tapi lempet gini. Ibu kena penyakit asam urat. Ada yang penyakit asam urat? Saya kasih obat. Nanti pulang cari gula batu. Gulanya dikasihkan asamnya, batunya untuk mukul uratnya. Insya Allah remuk. Kalau saya itu jarang sakit Pak, dan saya jarang minum obat, minum vitamin. Ya, ditanya Gus Miftah sehari bisa pengajian 4 kali, bahkan dalam keadaan puasa. Kayak sehari ini pas saya puasa, makanya kenapa nggak ada subuhan? Ya karena saya puasa, Itu ya, saya sering konsumsi madu. Madu itu bagus. Madu sama air panas itu bagus untuk orang masuk angin. Madu sama lemon itu bagus untuk orang yang kena penyakit tenggorokan. Madu plus istri perang dunia ketiga. Kalau Pak Lurah pengen tanya sama saya, madu asli apa palsu? Tanyakan kepada saya. Madu taruh di atas meja dirubung semut, palsu, berarti mengandung gula.
Madu taruh botol, dikocak-kocak, dia goyang, palsu berarti mengandung air. Madu dibawa pulang, istri marah, asli. Nggak percaya? Ayo dicoba. Iya, selawatan dulu ya, selawatan supaya nggak panas. Nah, kita pakai alat temen. Kayak ini lemes. Ambune pesing. Jangan-jangan tapi Ibu Lurah. Bu Lurah sing ngendi wonge? Oh ini Bu Lurah. Kok kabeh ngacung iki lho? Tanya Bu Lurah kok semuanya begini? Kok Pak Lurah istrinya banyak? Ya Allah kayak tua ya lucu maning. Wis tua jilbabe pink lah. Menzizi kan. Kenapa Bu? Gus Miftah disuruh berdiri. Ibu-ibu lebih senang Gus Miftah duduk apa berdiri? Itulah perempuan. Di mana-mana suka yang berdiri. Ya selawatan dulu aja ya, biar nggak panas. Ada aturannya nggak ini? Aturannya dibayar belum? Miskin. Nah, nanti tak sangoni ya. Santai aja, kamu nabu yang bagus, nanti hadiah tak sangoni. Oh ya suke. Kan kiainya Prabowo. Kan uangku banyak. Mohon maaf ya anak Adro ya, kita berada di atas panggung yang sama tapi dengan amplop yang berbeda. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Minta lagu apa? Hah? Janda pirang. Aku takut. Jalan goyang. Masa pengajian jalan goyang? Mangkupuro itu masa lalunya Sasmito. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Muslimat, ada Aisyah, ada Aisyah. Semua akur jaga ukhuwah Indonesia makmur, rakyatnya berkah. Amin. Semua akur jaga ukhuwah Indonesia makmur, rakyatnya berkah. Amin. Salatullah ala Bapak NU, Ibu Muslimat. Sana nggak ada suaranya. Tadi teriak-teriaknya. Sekarang nggak ada. Yang teriaknya kencang saya doakan suaminya setia. Yang tidak teriak suaminya nikah lagi. Kalau orang Singosari, mana tuh? Karangsari. Ada pilih mana Bu? Suaminya nikah lagi apa suaminya stroke? Kan saya hanya suruh milih. Pilih suaminya nikah lagi apa suaminya stroke?
Kalau gara-gara nggak nikah lagi, nggak diizinkan, kemudian suaminya stroke, pilih mana? Nikah lagi aja. Kalau nikah lagi kamu masih kebagian. Kalau suamimu stroke ora bisa apa-apa. Kan orang stroke nggak bisa ngacung. Bapak eno ibu mus, kakang ansor adewataya, tahlilane saben malam, mulai tahlilan pada gawa rahmat goblok. Berkat berkat apa rahmat? Ulangi. Tahlilane saben malam, mulai tahlilan pada gawa. Salatullah salamullah ala Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, salatullah salamullah ala yasin. Sekali lagi tangannya biarkan bareng-bareng. Salatullah salamullah ala Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Karangsari ngundang Gus Miftah, Lurah Sasmita, lumayan gagah, sombong. Ada gajah atus ning beli, najan gagah manuke. Kalau dibayar, ora apa-apa, kan aku wis sugih. Kan aku kesini nggak minta bayar, tapi karena cintaku padamu. Nggak dibayar ya lapor polisi. Delaning sawah atus ning kali, kayu nangka digawe lemari, Gus Miftah gagalan sregep ngaji, oke randa sing jaluk di tapi Gus Miftah ora wani. Sing wani siapa? Sasmita. Mulai sibuk dengan HP. Ya, anak aku tak kasih uang sini. Yang wajahnya paling jelek. Ya, jelek. Ini siapa? Syukron Hasani. Kok BPI-nya nggak dimampu ya? Ini Syukron Hasani, apa-apa mampu. Makan roti minumnya susu, Syukron Hasani apa-apa mampu.
Beli roti dapat semangka, Sukron Hasani istrinya janda. Cakira nggak Pak Adro? Agak temen ya. Bangkrut. Udah kasih 5 juta dalam bentuk tulisan ya. Ji. Tadi Suke dia ini siapa? Udah sana untuk beli apa? Uangnya ditabung apa dicelengi? Jangan dicelengi, ditabung. Kenapa milih ditabung daripada dicelengi? Karena ada bayi tabung, nggak ada bayi celeng. Ya udah sana. Udah, pemuda Pancasila sama Banser satu mana? Siapa? Ngacung-ngacung. Siapa yang nyuruh? Mana? Mana? Mas Andri yang milih, Mas Andri yang milih. Mana orangnya? Yang mana? Yang mana? Yang pakai topi mana? Kamu ya, pakai topi sini. Banternya yang mana? Ini. Naik sini. Tak suruh gelut di sini, menang siapa? Mana selain bala, nanti dulu. Mau ditanya. Penjamiknya Pak, penjamiknya. Saya mau ngetes. Banter dulu, banter dulu. Banter jenengnya siapa? Muhammad Akrom. Harusnya tulisan kamu nggak pakai H. AKROM. Itu kan pakai kaf, akrom, artinya yang mulia. Kalau akrom itu apa? Jadi Banser berapa tahun akrom? 10 tahun. Ada sana biar kelihatan TV-nya itu. Ini TV-nya Gus Miftah. Supaya nanti wajah kamu masuk acara penangkapan polisi. Umurnya beda. 45. Orangnya tua temen ya. Perutnya jangan besar-besar. Kayak Gus Miftah ini kan seksi. Karena cowok kalau perutnya besar biasanya burungnya kecil. Pekerjaannya Akrom apa? Serabutan, PNS. Pegawai negara serabutan. Sudah, kalau ini Banser, karena pemuda Pancasila. Kamu dulu kok dikek beri. Kamu sekarang membaca Pancasila. Banser apa Pancasila apa enggak? Diikuti oleh banyak orang di sini. Pancasila akan dipimpin oleh Banser yang sangat tercemar. Akrom. Banser. Pancasila. Wongnya gede soalnya tenjeng. Enak temen ya. Sebanter yang gagah. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Pelan-pelan. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tepuk tangan tuh Banser. Saya tadi nyuruh tegas, bukan nyuruh bentak-bentak. Aduh, bentak-bentak itu udah bagus Akrom. Sekarang pemuda Pancasila. Pemuda Pancasila lainnya kayak empret. Ada yang satu. Namanya siapa? Riswanto. Siapa? Riswanto. Kalau riswah itu artinya suap, hati-hati ya kamu ya.
Coba lihat cincin kamu kayak apa? Oh, batu nisan. Kamu udah berapa lama jadi pemuda Pancasila? 3 tahun, Pak. Oh, baru 3 tahun. Kenapa ikut pemuda Pancasila? Saya selalu di jalan hidupnya. Loh, Supir travel. hubungannya apa? Di jalan ada semangatnya. Oh, tak pikir minta perlindungan pemuda Pancasila. Kamu pengusaha travel? Ya, Pengusahanya kamu? bukan travel tarik. Tarik apa? Oh, sopir. Ngomong baik sopir. Pengusaha travel. Supir. Yaudah, pemuda Pancasila harus paham tentang kebangsaan. Saya mau tanya sama kamu, sebutkan 3 nama menteri kabinet Pak Jokowi. 1. 1. Menteri Pertahanan Haji Prabowo Subianto. 2. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Menteri yang ketiga, Menteri Menteri apa nih? Erick Thohir. Menteri apa itu? Menteri B. Menteri BUMN. Ya. Dari BUMN. 3 menteri itu idolamu siapa? Ya Prabowo dong. Ya. Prabowo. Oh, berarti kan cari inyong. Udah, saya nitip Banser 1 juta, pemuda Pancasila 1 juta. Inyong pengajian amplop pirara jelas. Hah? Lurai murah ditawar. Ada temen ya? Ya Allah, bangkrut inyong ya Allah. Apa-apa Kiai Sugi. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 juta. Tunggu apa? Jangan nanti dulu ya. Giluk dulu, giluk salaman. Ini kamu cowok apa? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini temen ya? 9, 10. Nah, pemuda Pancasila. Untuk kamu tak kasih 50. Kamu siapa tadi namanya Riswanto? Kancane Prabowo ya 100 ya. Singakur, pemuda Pancasila sama Banser ya. Sebuah saudara sampai akhir hayat. Sama-sama membangun bangsa, oke? Udah sana minggat. Salaman nih. Sallu ala Nabi Muhammad. Mulai baik sama ora jelas. Toh, sasih tok. Lanjut ngaji ya. Insya Allah kita ngaji sampai jam 7:30 malam. Dengan cara nonton YouTube masing-masing. Tadi Pak Hasno bilang, Gus ngaji gak usah lama-lama, di sini gak suka lama. Nurnya bilang begitu. Cangkeme ngarang dewek. Nah, Ibu rahimakumullah, kenapa kita tidak boleh berputus asa? Soalnya tadi itu, orang Islam itu baru niat saja berbuat baik itu sudah pahala. Makanya dikatakan innamal a'malu binniyat. Seminggu lagi ada pengajian, saya mau datang. Baru niat sudah berpahala. Atau di sini ada niat, nanti malam aku pengen ngeloni bojone Inyong. Baru niat saja berpahala. Umpama nggak jadi ngeloni, nggak dosa. Tetap tadi niatnya sudah pahala. Kayak ngapa ya dong ngadeg ya? Orang katon. Pengajian kakek peraturan. Serah urunan. Ngatur-ngatur kiai. Kamu pengen lihat celanaku kan? Apa Bu? Ini udah berdiri goblok. Orang puasa diatur-atur. Saya mau. Kamu minta?
Apa ini kan nggak apa-apa. Loh, cewek itu kalau imamnya salah tepuk tangan apa tepuk paha? Boleh tepuk tangan, boleh tepuk paha. Boleh. Tepuk tangannya begini apa begini? Begini. Kalau begini namanya tepuk pramuka. Jadi kalau imamnya salah pop boleh atau begini. Persoalannya adalah kita itu kadang-kadang Bapak Ibu kalau diundang pengajian orang mesti mangkat, kakean, sambat. Tapi kalau tetangganya nanggap jaranan kepang, di sini ada Pak Lurah. Jenenge apa? Eble. Eble. Eblek. Kalau ada pengajian nggak mesti berangkat kebanyakan sambat. Tetapi kalau tetangganya nanggap eblek, nggak diundang mangkat. Padahal ebek atau jalan kepang itu ngundang demit. Kok yang datang orang Karangsari? Berarti orang Karangsari kaya. Berarti Sasmito Lurai. Ya nonton ebek ya apa-apa, tapi jangan mengalahkan pengajian. Betul Bu? Kalau nonton ebek, uang sakunya banyak. Begitu pengajian, beli temen. Ngapa maning ya? Ibu-ibu yang di sini duduk nutup yang di belakang itu. Kamu maju sini aja. Itu nutup itu. Makanya cara baik. Sok cantik lu ah. Kamu harus tahu, mereka datang pengen lihat wajahku, tapi pengen deleng raimu. Dunia darul amal, dunia itu ladangnya amal. Maka kewajiban kita di dunia itu beramal. Gus, orang masuk surga itu kan bukan karena amalnya yang banyak, tapi karena rahmatnya Allah. Kenapa kita tidak boleh berhenti beramal? Iya, orang masuk surga itu bukan karena amal, tapi karena rahmat. Tapi kenapa kok kita beramal banyak? Jawabannya adalah karena dari sekian banyak amal kita nggak pernah tahu amal mana yang mendatangkan rahmatnya Allah. Kita nggak pernah tahu, Pak. Ibu melayani suami, ibu melayani anak, ibu pengajian. Kita tidak pernah tahu amal mana yang mendatangkan rahmatnya Allah. Contoh kayak Gus Miftah, tiap hari ngaji, sehari 4 kali, 3 kali, bahkan 5 kali. Nggak hanya di Jawa, Sumatera, Kalimantan, bahkan sampai luar negeri. Kenapa saya nggak boleh berhenti? Karena saya nggak pernah tahu dari semua panggung pengajian yang saya datangi, mana yang mendatangkan rahmatnya Allah. Mudah-mudahan salah satu yang mendatangkan rahmatnya Allah adalah pengajian di Karangsari hari ini. Amin Allahumma. Karena saya melihat ini wajah-wajah yang penuh dengan kebahagiaan. Maka saya lihat di sana ada malaikat penurunkan rahmat. Amin. Di sana ada malaikat pembagi rezeki. Amin. Di sini ada malaikat Israel. Amin. Karena kalau orang itu ngaji, kan Allah katakan dalam Al-Quran, tatanazzalu alaihimul malaikat. Malaikatnya Allah diutus untuk mendatangi tempat-tempat pengajian. Mudah-mudahan termasuk pengajian sore hari ini. Amin. Loh, kalau malaikat rahmat datang, lurahmu Sasmito syukuran, insya Allah jadi lurah yang benar. Amin. Hanya gini yuk, kita ingatkan Pak Lurah Sasmito. Ini pesan dari warga untuk Lurah Sasmito. Tolong semuanya teriak, Sasmito mendengarkan. Hei Lurah Sasmito, ojo neko-neko, ojo leno, ojo nakal. Kabeh kui ngunduh waing pakarti, becek ketitik, Allah ketara. Laku utama nguntungake wong liya. Hei Lurah Sasmito,
kowe dadi wong apik? Lah kapan? Lebih baik mengaku jelek apa mengaku baik? Jelek. Lebih baik mengaku banyak dosa atau mengaku banyak amal? Banyak dosa. Lebih baik mengaku edan apa mengaku waras? Mengaku edan. Kalau Miftah rada edan, ora apa-apa daripada Sasmita rada waras deh. Kalau rada edan berarti waras, rada waras berarti kalau orang Karangsari kadang-kadang beras, kadang-kadang ketan, kadang-kadang waras, kadang-kadang itu kok yang narik amal tua banget, yang ada yang muda. Oh, orang minta, tapi kita infak. Oh, sama orang minta. Tak pikir panitia infak. Ya sini, tak kasih sini. Saya pengajian di mana-mana baru ini ada peminta di pengajian ya. Kan biasanya kotak infak. Ini saya husnudon, jangan-jangan kotak infak. Ini pengajian, ini jangan-jangan orangnya Pak Sasmito ini. Untuk mengembalikan modal. Pak Sasmito jadi lurah tahun keberapa ini? Oh baru kemarin. Lurahnya seneng sekarang, punya harapan 9 tahun menjabat. Oh. Kenapa lurah minta jabatan 9 tahun? Karena modalnya durung balik. Ini sama apa ya? Nah, Mbak, nanti tak kasih uang, gak usah muter lagi ya. Tuncarkan langsung pas aja. Berobos baik bisa. Nah. Kamu kurang nyumbang cerewet boy. Nyuwun sodakoh kangge tumbas obat. Sakitnya apa? Encok cangkem encok. Sakit apa? Kok tumbas obat? Komplikasi apa? Panu sama turap? Apa? Diabetes sama apa? Darah tinggi. Yang sakit siapa? Jenengan? Diabetes? Aku tahu. Kamu kencing manis ya. Kalau lihat yang manis pengen kencing ya. Bater gane pira? Sing merah berapa? Kali doso. Berarti 50 cukup. Yang mahal berapa? Yang mahal berapa? Jangan kamu menang. Oh, seket, yempon. Mungkin kalau sumbang 500.000 langsung kundur nggih. Sekal mawon. Pakai tumbas suwose. Tumbas apa? Tumbas suwose. Kan obatnya 50.000. Wis diwenehi kenyang. Karangsari. Ngomong dasinya. Kowe njaluk karo ora kena BLT. Bantuan langsung tewas. Diwenehi kenyang. Biasa jenengan bagi-bagi. Iki jenenge siapa? Fokus telek aja ya. Siapa? Ngomong Samsudin tak ajar ya. Sudah. Untuk beli beras sama obat 500 sama 100. Kurang. Manusia nggak ada syukurnya. Primen ya wong gini ya. Ci, loro, 10,
7 50 wis 750. Langsung ulang ya, jadi bela-bela lagi. Sumbangannya mau kadang sehari dong. Nah sana, langsung pulang pun, betul sama teman-teman malih nggih. Ana ser, jaga waktu ae. Nuwun. Ana le, ora sampe muter meneh le mesake. Langsung medal. Oh, jaluk gendong Riswanto. Iya. Kayaknya ini janda loh ini. Tapi kalau Riswanto nikah sama Mbah ini, Riswanto pasti mati duluan. Karena Riswanto bisa keracunan susu kadaluarsa. Sallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala taha rasul. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah. Berpikir tentang negeri ini, kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan kita siapa? Salat diakan untuk kanjeng Nabi. Salatullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Minum kopi rasanya nikmat, beli roti dari ketela, mari ngaji dan bersolawat dari Karang Sari untuk Indonesia. Dari Karang Sari untuk Indonesia. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah. Wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Bi ahlil badri ya Allah. Sallu ala Nabi. Beli roti dapatnya kodok, Gus minta ngaji malah dirampok. Beli kodok dimakan nongko, sing rampok wargane Sasmito. Juta tipis temen apa besok sawer terus pengajian rawurunan jaluk sawer. Nah, doakan dulu Gus Muka jadi presiden. Saya dikasih julukan sama teman-teman gereja, Presiden Toleransi Indonesia.
Karena Gus Miftah dianggap orang yang sangat toleran. Orang toleran tuh harus akur, rukun, nggak boleh bermusuh-musuhan, apapun perbedaannya, betul? Beda partai politik nggak apa-apa, beda caleg nggak apa-apa, beda calon bupati nggak apa-apa, beda pilihan presiden ora apa-apa. Pemilu 5 tahun sekali, kita seduluran selawase, betul? Biasa-biasa aja itu. Ya, saya tuh calon presiden semuanya kenal. Pak Ganjar saya kenal, Mas Anies saya kenal, Pak Prabowo kenal banget. Kenapa kok akhirnya saya malah milih Pak Prabowo? Karena yang mau main ke pondok saya hanya Pak Prabowo. Yang lain nggak mau datang, gobloknya dewek. Saya semuanya tak terima, orang PKI aja tak terima. PKI datang langsung tak pukul. Saya beda agama aja biasa. Saya kemarin konser Pak Lurah. Itu lapangannya di depan gereja, panitia konser teman-teman Nasrani, asik. Saya konser di hadapan gereja yang ada Yesusnya, nggak apa-apa. Malah orang gereja bilang, wah Gus Miftah kayak Yesus, rambutnya gondrong. Biasa-biasa baik. Nah, kenapa adunya Darul Amal? Itulah alasan Pak Lurah harus niat membuat program sebaik-baiknya untuk warga Karangsari. Tapi ingat, bukan janji, niat. Niat itu apa? Niat untuk memperbaiki desa Karangsari, niat menjadi pelayan yang baik untuk warga masyarakatnya. Setuju? Kayak polisi, ada polisi di sini. Oh, kayak polisi. Polisi itu apa tugasnya coba? Melayani, mengayomi, melindungi. Lurah juga sama, ya melayani, mengayomi, bahkan kalau bisa menggayemi. Artinya menggayemi itu apa? Ya kalau ada BLT ya dibagi sesuai dengan peruntukannya, betul? Oh, BLT untuk orang miskin, yang semua yang miskin dikasih. Tapi persoalannya di Karangsari ini lucu. BLT untuk orang miskin yang punya mobil ngakunya miskin. Betul? Wedusnya banyak ngakunya miskin. Gelangnya renteng-renteng ngakunya miskin. Begitu nggak dikasih sakit hati, yang disalahkan Sasmito. Saya nggak dapat BLT karena BLT-nya sama Sasmito dibagi keluarganya dewek. Ada yang curiga seperti itu? Itu betul, betul-betul salah. Masa ke Sasmito? Niatnya apa? Menjadi pelayan. Kiai itu pelayan umat. Lurah pelayan masyarakat. Yang namanya melindungi itu apa? Ya yusron, dibuat mudah, jangan dibuat susah. Birokrasi kelurahan Pak Sasmito digawe sing gampang-gampang baik. Semua orang bisa ketemu Pak Lurahnya, betul? Jangan kalau kampanye ngemis-ngemis setor ning rakyat, kalau jadi susah dicari rakyat, betul? Cacat juga begitu. Kalau mau nyalon mendadak NU. Orang tahu ngaji moro-moro ngaji, betul? Makanya hati-hati hari gini. Kalau ada orang mendadak suka tersenyum, jangan-jangan caleg. Betul? Kalau mendadak baik, jangan-jangan caleg. Mendadak pakai baju NU, apa ya? Mendadak pakai baju NU, jangan-jangan caleg. Pelayan. Maka kenapa Pak Lurah, Raja Arab itu, King Salman, menasbihkan diri sebagai Khadimul Haramain Asyarifain, menjadi pelayan dua tanah suci. Karena hakikatnya jabatan itu harus melayani. Setuju? DPR itu wakil rakyat. Berarti apa? Ya tugasnya harus
harus melayani rakyat. Makanya DPR sekarang itu keren. Rakyatnya pengen kaya, diwakili sama DPR. Rakyatnya pengen punya mobil mewah, diwakili DPR. Pengen jalan-jalan ke luar negeri, diwakili DPR. Nyemplung neraka, diwakili ada DPR di sini. Siapa ya DPR? Halo Pak DPR. Oh, ibu-ibu juga DPR. Mana DPR-nya? DPR. Pantesan gelapnya baru. Bu DPR ali sih ya Allah kayak butuh kalah jengking ya itu. Kalau pengajian ya jangan mau pemilu tok Bu, selamanya betul. Tapi kalau fatayat insya Allah istiqomah, amin. Perempuan kok jadi DPR, nggak punya jabatan saja menakutkan, apalagi punya jabatan. Pasti suaminya kelepek-kelepek. Bojone sing endi? Oh iki bojone. Ora bakal wani. Wong wadon ki bendina dijatah wani karo sing lanang. Apa maning di pendapatan dewek. Itu orang Jogja. Ada Pemalang insya Allah. Yang merindiannya apa? Sebagai khotim. Itu pahala Pak Lurah. Anda mendapatkan banyak pahala, tidak harus dakwah kayak Gus Miftah. Saya sering mengatakan apa? Dakwah itu bukan profesi, tapi apapun profesinya harus berdakwah. Lurah dakwah dengan jabatannya sebagai lurah. Banser dakwahnya dengan pelayanannya kepada ulama dan kiai. Pesan aku satu nih, aku kemarin pengajian di Jawa Timur, mumet aku. Turun dari mobil, jamaahnya lapangan banyak. Yang diamankan bukan jamaahnya, malah kiainya. Kiainya turun dari mobil, cengkiwin gurunya kayak dia. Dan ini terus amankin, goblok temennya. Kayak aku tersangka. Malah dicengkiwin, ada nih Gus, ada nih. Sing diamankan jamaah, orang ini kayak gini. Nanti kan nih, Gus amankin disoperen. Kadang-kadang tangan kanan dipegang, tangan kiri dipegang. Kayak gelandang tahanan. Kan aku bukan copet. Kadang-kadang jamaah juga begitu, ada kiai datang. Salaman ditebarek, dicubit. Makanya tangan saya ini banyak terluka, Pak. Tidak hanya hatiku yang terluka, tapi juga tanganku. Mau naik panggung ada janda pegang nyuk begitu. Mau balas janda. Kakinya juga remuk. Injak-injak seperti ini banser. Semuanya melayani. Dakwah bukan profesi. Lah, Pak Lurah ini mohon maaf. Walaupun dia bukan dai, dia berdakwah dengan jabatannya. Contoh Pak Lurah. Walaupun masa lalu kamu seperti apa, begitu rapat di kelurahan, kok denger adzan duhur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lurah langsung bilang, rapat di Sekores. Semuanya sholat. Kira-kira perangkatnya sholat apa enggak? Keren banget. Jangan sebaliknya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sasmito malah bilang, ada maning. Tapi begitu wadan, Sasmito bilang, para kaur, perangkat, semuanya berhenti. Kita sholat. Sasmito yang ngimami. Lurah Karangsari terbaik sepanjang sejarah. Ora apa-apa, minimal Sasmito ngimami sholat duhur sama ngasar. Kan gak ada bacaannya. Allahu Akbar. Lihatin Sasmito baca mau ngomong. Allahu Akbar. Aman toh, aman. Kalau tak harus ngimami toh, yang dibaca dua saja, kulhu sama inna. Enak toh. Maghrib Allahu Akbar, kul wallahu ahad. Rakaat kedua inna. Ngisak rakaat pertama kul. Rakaat kedua inna. Begitu subuh, arah mungkin tangi. Sasmito subuhannya jam 7. Usul ini tambah usul fardhu subuhi kawanun billahi. Nah,
Sehingga apa? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Semua di antara kalian adalah pemimpin, dan di setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Besok Gus Miftah akan dihisap dengan kepopulerannya, dengan hartanya, dengan uangnya. Besok Sasmito juga akan dihisap dengan jabatannya. Betul? Besok kalau saya ditanya sama malaikat, Miftah, uangmu untuk apa? Langsung saya jawab, dirampok orang Karangsari. Miftah, gue karo ora Sasmito ngaji ning Karangsari disangoni bira, murah ditawar. Iya, ikhlas ya, uang aja dikaji, kamu minta aku kasih kok. Aku sama Banjar kurang apa sih? Cintaku pada Banjar seperti air kencing di dalam kolam renang. Maksudnya apa? Wujudnya tidak nampak, tapi hangatnya bisa dirasakan. Nggak percaya jajari loh. Insya Allah, kalau kita memahami kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, semua di antara kita, apapun pangkat dan jabatannya, semuanya akan berhati-hati mengemban amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Pak Lurah selamat dunianya, selamat akhiratnya, selamat orangnya, selamat jabatannya, dan insya Allah tidak nambah istrinya. Jangan Pak Lurah, aku yang ganteng bayaran nambah, yang godain aku banyak. Lu cinta Luna. Sudah jam 7:30. Saya yakin Anda banyak yang belum sholat asar. Kita berdoa sama Allah. Cek, tukang sound goblok temen ya. Itulah bedanya sound system sama cewek. Sound system diragati oke, kita wujud deh. Cewek diragati oke, diuntal kancane. Siapa sih nguntal? Sasmito. Berdoa sama Allah, mudah-mudahan Karangsari dijaga oleh Allah. Dijaga warganya, dijaga lurahnya. Bahagia warganya, bahagia pemimpinnya. Selamat dunianya, selamat akhiratnya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi Rabbil alamin. Allahumma rzuqna istiqamah. Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi wal rizqi wal ibadah. Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma rzuqna dzurriyyatan thayyibah. Allahumma rzuqna alam sakinatan mawaddatan warahmah. Allahumma rzuqna bi alfi quwwah. Allahumma rzuqna bi alfi barakah. Allahumma rzuqna bi alfi karamah. Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah. Allahumma rzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pak Lurah dan semua warga terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Lurah,